Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dika, selamat siang Bu Lisa, selamat siang Mas Bima. Di sini sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Nabila Khairul Cantika dengan RP terakhir 90. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar metodologi penelitian di mana saya mengambil judul peran social commerce dalam meningkatkan keberlanjutan usaha skincare lokal, something melalui kepercayaan konsumen pada platform TikTok. Oke, first di sini kita akan ngebahas kenapa penelitian ini tuh dibahas teman-teman. Di mana seperti yang teman-teman tahu, TikTok sendiri udah menjadi transaksi jual beli. Lebih tepatnya menjadi social commerce seperti yang teman-teman tahu. Dan ini itu menjadikan ada pengaruh terhadap kepercayaan konsumen, di mana mereka itu dalam pembelian, dalam pengambilan keputusan untuk pembelian, mereka dipengaruhi oleh viralitas, influence, dan juga tren yang sedang viral. Di mana tren-tren yang viral itu tadi belum tentu menjamin kualitasnya. Maka dari situ, kenapa penelitian ini diambil, di sini kita akan berfokusnya gimana social commerce ini mempengaruhi kepercayaan konsumen dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis something, di mana aka something ini skincare lokal yang ada di Indonesia. Seperti ada di sini, bisa kalian teman-teman baca, di sini ada rumusan masalahnya dan juga tujuan penelitiannya. Oke, di sini di slide berikutnya kita akan memasuki di mana social commerce strategi dalam ekosistem digital, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, terdapat 4 elemen social commerce, di mana elemen ini itu ada review, recommendation, community, and social sharing. Di mana keempat elemen ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh informasi, berdiskusi, serta menerima rekomendasi hingga pengalaman terkait suatu produk, di mana secara keseluruhan fungsi utama dari elemen ini itu untuk membangun kepercayaan konsumen dan juga mengurangi ketidakpastian sebelum pembelian dalam mengambil keputusan untuk beli. Jadi pada platform TikTok, seluruh elemen ini udah hadir dalam satu ekosistem, teman-teman. Jadi TikTok ini udah mampu mendorong untuk terbentuknya customer trust, di mana agar customer ini lebih efektif lagi. Oke, di sini kita bakal masukin customer trust, di mana kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ini menjadi variabel yang sangat penting karena transaksi dalam social commerce ini dilakukan dalam kondisi yang tidak ketidakpastian. Jadi konsumen ini nggak bisa melihat produk secara langsung. Jadi keputusan pembeliannya itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap penjual maupun di platform. Lalu untuk berbagai fitur itu tadi, seperti kualitas informasi, interaksi sosial, reputasi komunitas, serta user generated content, ini tuh kontribusinya itu untuk membangun kepercayaan itu tadi ke dalam consumer. Oleh karena itu, kepercayaan itu sangat berperan penting gitu loh sebagai mediator yang menjembatani antara aktivitas social commerce dengan keputusan pembelian dari konsumen tadi. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke keberlanjutan bisnis, di mana ini tuh didefinisikan sebagai kemampuan suatu usaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya secara konsisten dalam jangka yang panjang di tengah perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis ini. Dan oleh karena itu di sini itu keberlanjutan bisnis itu nggak hanya dilihat dari aspek keuangan ataupun penjualan, tapi juga ada 5 aspek yang bisa teman-teman lihat, di mana yang pertama di sini ada kinerja penjualan, lalu yang kedua ada loyalitas pelanggan, yang ketiga ada reputasi merek, dan juga yang keempat ada daya saing, serta yang terakhir di sini ada pertumbuhan pasar. Di mana 5 aspek ini itu mengkaji saya untuk dalam penelitian ini, di mana dari penelitian ini saya menggunakan something sebagai objek penelitian karena kenapa dia? Karena dia itu merupakan salah satu merek skincare lokal yang berhasil memanfaatkan TikTok secara intensif, di mana melalui konten edukasi, kolaborasi dengan konten kreator, live streaming, TikTok Shop, serta program afiliasi. Nah, dari program-program mereka, strategi mereka itu, something itu berhasil ngebangun interaksi sosial yang kuat dengan konsumen dan bisa jadi contoh yang relevan untuk kita melihat gimana aktivitas social commerce ini dapat membangun kepercayaan konsumen hingga bisa mendukung keberlanjutan bisnisnya. Oke, di sini ada 2 teori, di mana yang pertama di sini ada TAM dan juga yang kedua ada RBV. Sekarang kita fokus ke TAM dulu. Di mana TAM ini itu teknologi attention model, di mana ini itu teknologi yang dimaksud ini itu ngejelasin
Tam ini tuh ngejelasin kenapa seseorang itu bersedia menerima dan juga menggunakan suatu teknologi. Teknologi yang dimaksud ini tuh TikTok Shop sebagai platform social commerce. Nah, Tam ini tadi itu keputusan seseorang menggunakan suatu platform yang diawali dari persepsi kemudahan dalam penggunaan. Misalnya dalam TikTok Shop, itu kan dianggap mudah. Nah, konsumen nanti itu bakalan ngerasain manfaat dari fitur-fitur yang tersedia. Jadi persepsi itu tadi dapat ngebentuk sikap positif terhadap platform yang dimana akhirnya bisa mendorong niat minat dalam konsumen dalam aktivitas pembelian. Lalu di sini yang kedua, teori yang kedua di sini ada RBV, di mana RBV ini result based view yang kalau Tam itu tadi kan bahas perilaku konsumen dalam gunain teknologi, RBV ini lebih ngejelasin gimana perusahaan itu dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif dan juga berkelanjutan. Jadi RBV ini nyatain kalau keunggulan kompetitif ini tuh berasal dari sumber daya yang memiliki karakteristik FRIN, di mana valuable, rare, inimitable, dan juga non-substitutable, di mana perusahaan itu bakalan lebih unggul apabila memiliki sumber daya yang lebih bernilai, langka, sulit ditiru, dan juga tidak mudah digantikan oleh kompetitor. Oke, lalu di sini kita masuki bab 3, di mana kita bakal bahas alur penelitian kita, di mana saya sendiri untuk tahap pertama di sini saya mempersiapkan identifikasi dari masalah itu tadi, di mana apa saja sih masalah yang mau saya ambil. Lalu ada di tahap yang kedua di sini ada tahap pengumpulan data, di mana di sini itu membuat kayak data-data kuesioner untuk ngebahas penelitian tersebut. Lalu yang ketiga di tahap analisis. Lalu yang keempat dan terakhir ini tahap di mana ini tuh penyusunan laporan hingga finishing. Oke, di sini kita bakal masuk ke skala penelitian, di mana ini tuh fokusnya pada perancangan instrumen penelitian berupa kuesioner gitu. Nah, seluruh item yang digunakan itu menggunakan skala Likert 5 poin dari mulai sangat setuju sampai ke tidak setuju. Kenapa nggunain ini? Karena ini tuh tujuannya untuk menangkap persepsi responden secara lebih representatif sehingga data yang diperoleh itu dapat dianalisis secara statistik. Nah, itu tadi kenapa digunain penelitian ini tuh gunain 3 konstruk utama, di mana yang pertama ada social commerce, yang kedua ada kepercayaan konsumen, yang ketiga ada keberlanjutan bisnis. Nah, masing-masing konstruk ini ada 5 indikator yang diadaptasikan dari penelitian terdahulu dan juga disesuaikan dengan konteks TikTok serta produk something. Dari variabel social commerce sendiri ini tuh indikatornya digunakan mencakup dari rating and review. Lalu kalau variabel kepercayaan konsumen ini digunakan untuk melalui aspek keandalan, kejujuran, kompetisi platform. Lalu kalau yang keberlanjutan bisnis ini itu gunain 5 dimensi, di mana yang tadi ada kinerja penjualan, loyalitas pelanggan, reputasi merek, dan juga daya saing hingga pertumbuhan pasar. Jadi kuesioner ini tuh dibuat melalui G-Form dengan teknik purpose sampling, di mana responden itu nanti itu dipilih dengan kriteria tertentu, teman-teman. Dan juga penelitian ini tuh nargetin minimal 100 responden yang valid agar data ini bisa diperoleh dan bisa dianalisis menggunakan metode PLS-SEM. Jadi teman-teman, yang dimana kelanjutan dari penelitian ini tadi yang isi kuesioner, ini kan gunain teknik purpose sampling, sehingga responden ini itu dipilih berdasarkan kriteria tertentu, di mana responden itu harus mempunyai akun TikTok yang aktif, pernah melihat konten something, dan pernah melakukan pembelian produk something dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari responden itu tadi minimum untuk analisis PLS SIM ini adalah 30 responden, namun saya sendiri menargetkan 100 responden yang valid agar hasil ini tuh analisisnya tuh lebih representatif. Jadi setelah tadi itu data-datanya udah terkumpul melalui G-Form, analisis yang selanjutnya itu ada 2 tahap, di mana yang pertama ada tahap deskriptif, di mana analisis deskriptif ini tuh nggambarin karakteristik responden itu dari pola jawabannya. Lalu selanjutnya itu menggunakan metode PLS-SIM, di mana ini itu dilakukan untuk melalui outer model untuk menguji validitas dan juga reliabilitas indikator. Lalu kemudian itu menggunakan inner model untuk menguji hubungan antara variabel serta efek mediasi yang diajukan dalam penelitian.
Lalu di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Untuk lebih lengkapnya ada di laporan saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Terima kasih untuk Mas Bima, Pak Dika, dan Bu Lisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.